Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, penciptaan Nabi Adam memakan waktu 120 tahun. Berikut 4 tahapannya. Nabi Adam alaihi salam tidak dilahirkan begitu saja, melainkan melalui beberapa proses tahapan penciptaan. Beliau diciptakan tanpa ayah dan ibu. Bermula diciptakan dari tanah, diproses dari tanah liat, kemudian diproses lagi hingga diciptakan menjadi manusia sempurna. Proses penciptaan manusia pertama ini memakan waktu 120 tahun. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, penghulu semua hari. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, simak video ini hingga selesai, semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menceritakan secara rinci bagaimana proses penciptaan manusia pertama ini. Nabi Adam diciptakan melalui 4 tahapan sebelum tahapan penghembusan ruh. Keempat tahapan itu adalah fase turab, fase tin, fase hama, masnun, dan fase salsal. Berikut penjelasannya. Pertama, fase turab atau tanah yang belum bercampur air. Fase turab yaitu fase tanah yang belum bercampur air atau turab. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang tahapan ini sebagaimana yang terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 37, Al-Hajj ayat 5, Ar-Rum ayat 20, Fajr ayat 11, Ghafir ayat 67, dan Al-Imran ayat 59. 2 dari 6 tempat itu berada pada surat Madaniyah, yaitu Al-Imran dan Al-Hajj. Selebihnya adalah pada surat-surat Makkiyah. Salah satu di antara ayat-ayat tersebut Allah berfirman, "Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Quran Surat Al-Imran ayat 59. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmizi disebutkan proses penciptaan Nabi Adam diambil dari berbagai macam dan warna tanah yang terdapat pada seluruh lapisan tanah. Maka lahirlah anak Adam yang sesuai dengan asal tanahnya. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam, dan perpaduan antara warna-warna tersebut. Di antara mereka ada yang bersifat lembut dan kasar, serta perpaduan antara keduanya, serta di antara mereka ada yang baik dan jahat. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Fase tin atau tanah bercampur air. Tahapan kedua yaitu fase tanah yang bercampur air atau tin. Fase tin adalah fase di mana setelah tanah dicampur dengan air, karena air adalah prasyarat bagi semua makhluk yang hidup. Tahapan kedua ini terdapat pada 8 tempat di 7 surat, yaitu surat Al-An'am ayat 2,
Al-A'raf ayat 12, Al-Mu'minun ayat 12, As-Sajdah ayat 7, As-Saffat ayat 11, Shad ayat 71 dan 76, dan Al-Isra ayat 61. Seluruhnya adalah surat-surat Makkiyah. Salah satu di antara ayat-ayat tersebut disebutkan, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu. Quran Surat Al-An'am ayat 2. 3. Fase hama masnun atau lumpur hitam. Tahapan ketiga dikenal dengan istilah fase lumpur hitam hama masnun. Fase ini terjadi setelah fase kedua berlangsung lama sehingga menjadi lumpur hitam yang berbau dan berubah bentuk. Fase ini disebutkan 3 kali dalam surat Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33. Pada ayat 26 berbunyi, dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 26. 4. Fase salsal kal-fakhor atau tembikar. Fase keempat ini disebut dengan salsal kal-fakhor. Fase ini diceritakan oleh Al-Quran pada 4 tempat. 3 tempat surat Al-Hijr yang bersamaan dengan fase ketiga, sedangkan yang keempat terdapat pada surat Ar-Rahman ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Quran Surat Ar-Rahman ayat 14. Lumpur hitam hama masnun seperti pada fase ketiga, lalu diberi bentuk sebagaimana manusia dalam keadaan berlubang atau kosong. Bentuk manusia yang diciptakan Allah adalah bentuk yang terbaik dari hewan-hewan yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Keadaan ini, calon manusia yang sudah dibentuk jika kering karena panas matahari misalnya, dinamakan salsal. Dinamakan demikian karena benda ini jika tertiup angin akan bersuara salsalah. Setelah fase ini, barulah masuk fase berikutnya, yaitu fase penghembusan ruh, di mana orang-orangan dari tanah liat itu atas izin Allah akhirnya menjadi manusia yang hidup dan bisa bergerak, yang disebut dengan bashar. Menurut keterangan Syekh Ahmad Al-Mishari, tubuh Nabi Adam diselubungi dalam waktu 120 tahun, yaitu 40 tahun di tanah yang kering, 40 tahun di tanah yang basah, dan 40 tahun di tanah yang hitam dan berbau. Dari situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah tubuh Nabi Adam dengan rupa kemuliaan dan tertutuplah dari rupa hakikatnya. Karena diciptakan dari tanah, malaikat dan iblis pun memandang rendah akan kejadian manusia. Setelah Allah menyempurnakan wujud Nabi Adam, para malaikat dan iblis diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Maka ketika Allah memerintahkan malaikat sujud, semua bersujud kecuali iblis. Dia pun terusir dari surga karena kesombongannya. Demikian proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang sangat sempurna. Inilah salah satu tanda kebesaran Allah dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.